Kemudian juga untuk guru prakarya, nah ini kan di kurikulum KM itu tidak, di kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi ya mata pelajaran khusus prakarya dan kewirausahaan. Ini tergabung dengan seni dan prakarya. Maka juga ini sebagai contoh, di seni dan prakarya itu hanya 6 jam ya, karena sudah didistribusikan dengan guru yang lain ya. Dan juga nanti masalah pemilihan oleh siswa ya, itu dikondisikan dengan juga kebutuhan jam guru. Jadi tidak semata pilihan seni, misalkan sekolah menyediakan ada seni musik, seni tari, seni rupa ya, kemudian juga seni teater ya, dan siswa itu harus memilih ya, tetapi tetap sekolah itu mengkondisikan kebutuhan jam guru dan juga siswa ya. Ini tergantung dari satuan pendidikan dan juga nanti di dalam tim pengembang bagaimana merencanakan hal itu ya. Seminimal mungkin tidak ada ekses ya, bila guru tidak jamnya sangat berkurang ya. Karena memang itu salah satu untuk pemenuhan dari syarat dari sertifikasi, ya harus 24 jam minimal ya. Kemudian juga untuk mapel yang lain ya seperti DOK ya, itu di versi KM juga ada ya. Ini tidak jadi masalah walaupun jamnya berkurang ya. Kemudian juga ada pelajaran informatika, ini yang terbaru di dalam KM ya. Sebelumnya tentu ada TIK, tapi di SMA Singaparna itu masih di lintas minat ya. Nah ini nanti untuk jam pelajarannya kita bandingkan ya. Kemudian juga ada bahasa Sunda, ini masih mulok karena sesuai aturan di IKM juga ada mulok tetap ya, yaitu kita di SMA Singaparna masih menggunakan bahasa Sunda. Dan untuk pelajaran MIPA, bukan MIPA, IPA ya, IPA ini di dalamnya itu ada biologi, fisika, dan kimia. Dan tentunya ini berdasarkan struktur kurikulumnya itu ada 72 jam per tahun ya. Kemudian juga kalau per mapelnya ini 2 jam ya. Dan juga per minggu 6 jam ini. Berarti per mapelnya 2 jam ya per minggu ya. Untuk biologi 2 jam, kemudian juga fisika 2 jam, ya 2 jam. Di istilah di sini ini ada biologi versinya IKM ya. Kemudian yang ini KM-nya ya hanya biologi saja. Sedangkan untuk yang biologi plus LM itu maksudnya untuk di tingkat kelas 10 dan kelas bukan kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 maksudnya. Kelas 11 dan kelas 12 ya. Sedangkan di kelas 10 itu hanya mapel yang namanya biologi saja gitu ya. Seperti untuk fisika juga sama itu ya. Kimia juga sama. Jadi nanti berdasarkan aturan cara mengajarnya juga ada 3 macam ya, nanti suatu saat akan dijelaskan kembali itu. Kemudian juga di IKM ada mapel IPS ya. Jadi ada geografi ya, ini sudah dibagi, didistribusikan jampelnya berdasarkan struktur kurikulumnya ya, dan seterusnya, termasuk juga sejarah, kemudian ada sosiologi dan ekonomi. Kemudian para pemirsa dan sahabat semua ya, saya sudah membandingkan dari analisis ya, sebagai contoh di SMA Negeri 1 Singaparna. Secara umum memang pasti Bapak Ibu juga sudah memprediksi bahwa untuk jam pelajaran kalau kita menggunakan IKM tentu ada penurunan ya. Tetapi kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Ini kalau di SMA Singaparna kalau masih menggunakan ya, kurikulum yang sebelumnya itu ada 108 jampel untuk misalkan mata pelajaran PA dan BP ya. Kemudian setelah menggunakan IKM tentu di kelas 10 memang berkurang ya mata pelajaran untuk jampelnya, karena memang ini dikondisikan juga untuk mata pelajaran untuk intrakurikuler dan juga nanti untuk pelaksanaan proyek dari
penguatan profil pelajar Pancasila ya per tahun, walaupun nanti pelaksanaannya ya tentunya per minggu ya. Nanti saya akan jelaskan itu. Ini ya contoh sebagai contoh mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu hanya 96 jam ya per tahun ya. Tentunya ini berkurang sekitar 12 jam. Nah ini ya. Maka nanti bagaimana sekolah untuk memenuhi jam tersebut barangkali. Nah, sementara ini untuk sebagai contoh barangkali distribusi ke gurunya, misalkan ini ya, ini misalkan aja contoh saja. Nah ini sudah terpenuhi guru-guru tertentu, tapi ada guru yang kekurangan ya ini. Nah seperti ini harus dikondisikan. Apakah dia nanti kalau memang ASN syarat dengan atau non ASN juga yang sudah bersertifikasi bermasalah atau tidak, nanti diberikan penugasan atau tugas tambahan yang lain ya, termasuk nanti sebagai wali kelas ya, kemudian juga ada koordinator P4 yang sudah saya jelaskan tadi seperti tadi. Jadi itu ya. Kemudian untuk pendidikan Pancasila di kurikulum Merdeka ya, ini tidak jadi masalah dengan PPKN di kurikulum sebelumnya karena masih sama jamnya ya. Kemudian juga untuk bahasa Indonesia ini memang terjadi penurunan. Kalau menggunakan kurikulum sebelumnya ada 166 jampel ya seluruhnya itu. Kemudian kalau dengan IKM itu terjadi penurunan sekitar 18 jampel. Jadi sebagai contoh nanti pengaturannya ya untuk bahasa Indonesia mungkin sementara ya seperti ini. Tapi ini kan belum tentu ya, yang real hanya perencanaan, tapi nanti juga bisa dikondisikan ya seperti itu, bisa dikondisikan. Kemudian juga untuk mapel yang lain seni dan prakarya ya, ini tidak ada masalah, sudah dianalisis dan sudah diposisikan seperti itu. Kemudian untuk informatika, nah ini ya, karena memang berdasarkan aturan untuk mata pelajaran informatika di kelas 10 itu boleh diajar oleh guru yang berasal dari sains, salah satunya dari pengajar di MIPA ya. Belajar biologi, fisika, kimia itu bisa mengajar sebetulnya untuk mata pelajaran informatika di kelas 10 ya. Selain dia berpendidikan atau memiliki strata sebagai Eskom ya. Tapi nanti di kelas 11 dan 12 tentu harus gurunya memang memiliki latar belakang sebagai sarjana komputer ya, itu untuk khusus informatika. Ini analisis yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Singaparna secara umum dari jumlah jam ya untuk kurikulum sebelumnya dengan jumlah jam dari KM di kelas 10 saja ternyata ada penurunan sekitar 132 jampel. Ini menjadi bahan pemikiran juga tentunya bagi sekolah-sekolah yang sudah mendaftar dan akan melaksanakan ya. Termasuk salah satunya langkah ini adalah analisis dari KBM tersebut. Nah seperti itu. Nah kemudian juga seperti tadi saya sudah jelaskan, ini aturannya sudah ada ya bagi guru yang memang kekurangan jam, misalkan itu tadi sudah dijelaskan bisa dengan tugas tambahan ya seperti wakil kepala sekolah, kemudian kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kemudian juga tugas yang lain seperti wali kelas ya, termasuk juga dalam KM ini ada yang namanya tadi koordinator proyek penguasaan profil pelajar Pancasila ya. Jadi diakui itu satu rombel 2 jampel. Jadi kalau di SMA Singaparna ada 12 rombel, di kelas 10-nya berarti ada kemungkinan ada 4 koordinator ya. Berarti 4 4 koordinator ya kali 3 rombel berarti 12 rombel sudah 6 jam ya, lumayan gitu. Satu rombel 2 jampel berarti kalau 3 rombel itu 6 jampel. Nah itu dasar hukumnya seperti itu.
Nah, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita lanjutkan. Itu tadi langkah yang kelima, ya. Langkah yang keenam tentunya setelah menganalisis KBM-nya, ya, baik itu yang KBM nanti IKM dan juga kurikulum sebelumnya. Nah, yang keenam ini tentu seluruh pendidiknya sudah menginstalkan, ya, tentang platform Merdeka Mengajar pada Android atau HP-nya yang berbasis Android, ya, tentu pada laman yang sudah jelas di sini. Jadi pada laman ini kalau kita buka, jadi kalau kita buka lamannya isinya apa, ya. Nah, seperti ini. Jadi seluruh pendidik itu harus segera mengunduh, jadi menginstalkan di platform tersebut. Oke. Tadi langkah yang keenam, ya. Kemudian juga langkah yang ketujuh tentu harus melakukan login dengan akun belajar.id, ya. Kemudian juga langkah yang ke-8 ini, ya, guru harus melihat atau menyaksikan video dari IKM, ya, tentunya tadi bisa di namanya Merdeka Mengajar yang tadi, ya, di lamannya itu. Kemudian juga mengikuti pelatihan tentu tentang kurikulum Merdeka di platformnya Merdeka Mengajar, ya, yang ini. Berikutnya juga mempelajari asesmen, ya, tentang perangkat ajar kurikulum Merdeka, ya. Dan yang terpenting, nah, itu mengikuti sesi berbagi praktik dan juga ada bukti karya, ya. Nah, sebagai contoh, Bapak Ibu misalnya memiliki, ya, video mengajar, nanti bisa berbagi di lamannya Merdeka Mengajar ini, ya. Seperti, ya, tentunya ini di lamannya guru.kemdikbud.go.id. Nah, karena ada fitur bukti karya, ya. Misalnya kita klik lihat bukti karya, ya. Kemudian kita lihat karya saya. Kebetulan, nah, saya sudah mengupload, ya, beberapa video mengajar ke lamannya guru.kemdikbud.go.id. Tentunya ini bisa dilihat nanti oleh para peserta didik dan juga guru-guru di seluruh Indonesia, ya. Ini sebagai contoh, ya. Kita lihat ini, ya. Ini nanti bisa dilihat, ya, oleh masing-masing peserta didik dan tentu juga Bapak Ibu guru yang melihatnya. Nah, kemudian juga, ya, nah, ini langkah berikutnya ini mengikuti komunitas belajar kurikulum Merdeka, platform Merdeka Mengajar, ya. Nah, ini. Dan bergabung dengan kanal Telegram, ya. Misalkan kita klik ini, di selain grup WA kita juga mungkin memiliki yang namanya Telegram seperti ini, ya, Bapak Ibu, ini harus bergabung di sana. Nah, berikutnya yang ke-14, ya, tentu satuan pendidikan itu harus tentunya menyelenggarakan IHT terkait IKM, ya. Kenapa? Ya, tentu sebagai sosialisasi dan penguatan, ya. Dan yang terakhir, pendidik itu harus tentu menyusun administrasi seperti biasanya untuk kurikulum IKM-nya dan juga kurikulum itu seperti itu. Itu barangkali yang dapat saya jelaskan, ya. Mudah-mudahan ini 15 persiapan satuan pendidikan yang telah mendaftar, ya, untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ya. Ada sedikit yang tertinggal, para pemirsa dan Bapak Ibu yang saya hormati, ya, terkait dengan implementasi, ya,
implementasi dari seni dan juga mata pelajaran seni dan prakarya, dan juga termasuk implementasi dari proyek P4 ya. Maka sekolah tentunya harus sudah mempersiapkan ya, atau menjadwal ya, termasuk juga mata pelajaran seni dan prakarya ya. Ini sudah kita harus plot ya, walaupun memang pada dasarnya para peserta yang memilih ya mata pelajaran tersebut, dan kita tetap harus kondisikan ya juga demi untuk kebutuhan dari jam syarat sertifikasi ya, untuk pemenuhan jam mengajar. Kemudian juga untuk implementasi proyek P4 ya, ini sebetulnya ada 7 dimensi ya untuk 1 tahun itu. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dimensinya ada misalkan gaya hidup berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika ya, bangunlah jiwa dan raganya, dan seterusnya. Itu kita bagi ya, misalkan di semester 1 di kelas 10 itu hanya ada 3 dimensi ya, termasuk juga nanti untuk elemen dan sebagainya ya. Dan ini juga harus diposisikan ya, dipersiapkan juga jadwalnya. Jadi misalkan untuk jadwal di hari Senin dan Jumat ya, misalkan bisa saja dalam 1 minggu itu 1 hari di jam berapa ya, diposisikan ya minimal 2 jam pelajaran. Dan juga ada bisa seminggu setiap hari ya, yang melaksanakan pembelajaran Senin sampai Jumat 5 hari, itu 5 hari kerja, bisa saja 1 minggu ya terus menerus, atau bisa saja juga 2 hari per minggu ya, atau 1 hari per minggu, itu tergantung kondisi juga. Yang terpenting dari sekian jam pelajaran ya, kalau untuk kelas 10 untuk proyeknya itu per tahun itu kurang lebih 486 jam pelajaran ya, kita bagi-bagi. Nah, termasuk nanti di semester 2 juga barangkali dikondisikan kembali ya. Dan seterusnya nanti untuk di kelas 11 dan 12 kalau sudah memang lancar ya, karena memang untuk tahap awal ini tetap untuk implementasi proyek P4 di kelas 10 itu harus jamnya sama ya untuk tahap awal. Kalau nanti tahap berkembang ya itu sudah harus juga berubah dan seterusnya. Itu barangkali tambahannya untuk implementasi dari mata pelajaran seni dan prakarya harus dikondisikan, dan juga implementasi dari proyek P4 tersebut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.